Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wilayah bagian dalam gurun. Di langit yang cerah dan cerah, matahari besar menggantung tinggi di atas, seperti bola api besar yang terus-menerus memancarkan api. Sinar matahari yang panas tersebar di gurun kuning keemasan, memanggang partikel pasir kecil menjadi potongan logam kecil yang membara. Karena suhu tinggi di gurun, benang-benang udara panas naik dari pasir kuning, memanaskan udara hingga terdistorsi dan menjadi ilusi. Di gurun yang tidak pernah berakhir, sosok manusia berwarna hitam tiba-tiba muncul. Dari ekspresi kelelahan perjalanannya, terlihat jelas bahwa dia telah tinggal di gurun selama beberapa waktu. Sosok manusia itu mengambil langkah yang agak berat saat dia secara bertahap mendaki gundukan pasir yang tinggi. Dia menatap jauh ke segala arah sebelum mengeluarkan peta kulit kambing dari dalam cincin penyimpanan dan dengan hati-hati mempelajari rute yang tepat di atasnya. Dari rute di peta, kami tampaknya secara bertahap mendekati wilayah dalam gurun Tager. Jari Xiao Yan menelusuri rute saat perlahan bergerak melintasi peta. Dia kemudian menjilat mulutnya yang kering dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Gurun Tager sialan ini. Bukankah itu sedikit terlalu besar? Tiba di sini dari Rock Desert City membutuhkan waktu setengah bulan. Jika peta tidak secara tepat menunjukkan titik pasokan di gurun, maka perjalanan ini pasti lebih menarik. Xiao Yan menghela nafas. Dia mencoba menemukan kebahagiaan dalam kesulitan sementara dia tersenyum tak berdaya. Sejak Xiao Yan meninggalkan kota gurun batu, dia telah mengikuti rute di peta ini saat dia berjalan menuju daerah dalam gurun Tager. Karena cuaca gurun sangat tidak dapat diprediksi, Xiao Yan hanya memilih periode waktu yang aman baginya untuk membuka sayap awan ungu dan terbang dengan cepat. Selama sebagian besar waktu, dia memilih untuk berjalan. Selain binatang ajaib yang bersembunyi di dalam lapisan pasir di gurun Tager, hal yang paling ditakuti orang adalah orang ular di gurun. Jarang ada orang di gurun yang ingin bermusuhan dengan mereka. Bagaimanapun, kemampuan orang ular untuk mengendalikan ular berbisa untuk secara diam-diam menyerang musuh mereka adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilawan. Namun ular orang ini, yang merupakan banyak masalah bagi orang biasa, tidak menimbulkan masalah bagi Xiao Yan yang memiliki peta yang tepat dan bantuan persepsi spiritual Yao Lao yang sangat kuat. Setiap kali bahaya mendekat, Xiao Yan akan dapat mengambil inisiatif untuk dengan mudah menghindari pasukan patroli suku ular. Tentu saja, jika dia tidak bisa menghindari pertemuan dengan ular rakyat, Xiao Yan tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan. Dia menggunakan taktik secepat kilat untuk membunuh mereka sebelum orang-orang ular bisa memberikan sinyal peringatan. Dia tahu persis seperti apa akhir yang mengerikan jika dia dikejar dan dikelilingi oleh sejumlah besar orang ular di gurun Tager. Namun, bahkan dengan bantuan sayap awan ungu dan peta, Xiao Yan masih menggunakan waktu setengah bulan untuk tiba di sini dari wilayah luar gurun Tager. Untuk alasan ini, tidak heran mengapa Xiao Yan mengeluh tentang berlalunya waktu dengan sedikit tawa pahit yang tidak berdaya. Jari Xiao Yan menunjuk ke rute yang dia jalani dan menelusurinya, akhirnya berhenti di titik merah yang mewakili bahaya. Ada total 8 titik merah kecil di seluruh peta yang ditempatkan di lokasi berbeda di peta. Selain beberapa suku kecil, ada total 8 suku besar di antara ras ular orang di gurun Tager. Kedelapan titik merah tersebut mewakili lokasi suku di peta. Mereka adalah yang terkuat di antara ras Snake People dan memegang posisi tinggi di gurun. Selain Ratu Medusa, mereka tidak mengakui individu lain sebagai atasan mereka. 8 kelompok besar menguasai wilayah berbeda di gurun Tager. Di bagian dalam gurun pasir ini, rute yang digambar di peta diblokir oleh titik merah yang ditunjuk Xiao Yan. Betapa sialnya, sambil mengerutkan kening pada titik merah, Xiao Yan mendesah tanpa daya. Dalam suku-suku berukuran besar ini,
biasanya ada Douling atau bahkan Douwang Snake People. Jadi, ingin masuk tanpa ada yang menyadarinya jelas tidak mungkin. Sepertinya aku harus memutar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bahkan dengan Yao Lao, kartu tersembunyinya, Xiao Yan tidak bisa begitu saja mengamuk di gurun Tager secara sembarangan. Rakyat ular memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat bertarung dengan kekaisaran Jia Ma yang sangat besar selama bertahun-tahun tanpa dihancurkan. Oleh karena itu, menemukan masalah sendirian di wilayah rakyat ular adalah tindakan yang sangat bodoh. Tapi sebelum memasuki bagian dalam gurun, sepertinya saya harus mengisi kembali sumber air saya. Sudah lebih dari sehari sejak persediaan saya habis. Melihat buluh penyimpanan kosong yang tidak memiliki air, Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya menyapu peta dan berhenti di simbol oasis yang paling dekat dengannya. Tempat ini tampaknya agak dekat dengan suku Snake People. Setelah melihat simbol oasis, Xiao Yan melirik titik merah-merah yang tampaknya tepat di seberang simbol, dan dia mengerutkan kening tanpa sadar. Sayangnya, hanya ada oasis ini dalam radius 50 km, Xiao Yan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menyimpan peta itu ke dalam ring penyimpanan. Meski agak dekat di peta, kupikir jaraknya setidaknya beberapa kilometer. Aku akan segera pergi setelah mengambil air. Orang ular seharusnya tidak bisa memperhatikanku. Setelah dia meyakinkan dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan membuka langkahnya dan dengan cepat melangkah menuju oasis yang jauh. Seekor kuda bisa mati jika berlari menuju gunung yang dilihatnya. Sebuah peta juga dapat menyebabkan orang-orang berlari sampai kematiannya. Meskipun rutenya hanya sedikit panjang di peta, Xiao Yan harus berjalan kaki selama total 3 jam. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap barulah sudut oasis hijau segar itu muncul dengan tenang. Melihat oasis kecil yang terletak di dataran, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengencangkan penguasa Xuan berat di punggungnya dan dengan hati-hati menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan jejak rakyat ular, dia menggunakan penutup langit yang semakin gelap untuk dengan sigap dan diam-diam menuju oasis. Saat dia secara bertahap mendekati oasis, udara panas di sekitarnya juga mulai menjadi dingin dan menyegarkan. Xiao Yan sekali lagi melirik sekelilingnya sebelum melompat ke hutan hijau segar. Tubuhnya secara bertahap tersembunyi di dedaunan. Xiao Yan dengan lembut mencium aroma rumput kecil di sampingnya sebelum dia menghembuskan napas dengan nyaman. Di dalam gurun, sedikit warna hijau dianggap sebagai harta karun oleh orang-orang. Telapak tangan Xiao Yan menyentuh dagunya saat tubuhnya bergerak melalui hutan. Matanya menyapu ke segala arah, mencari-cari di mana sumber air itu berada. Saat Xiao Yan secara bertahap mengalihkan pandangannya, dia juga perlahan masuk lebih dalam ke oasis. Dia akan menjadi sedikit frustrasi karena gagal menemukan sumber air ketika dia mendengar suara percikan air dari jarak dekat. Setelah mendengar suara air, Xiao Yan segera menghela nafas lega. Kegelisahan di hatinya juga dipadamkan oleh suara air yang jernih. Namun, sebelum dia hendak keluar dari hutan, tatapannya yang melihat keluar dari celah di dalam hutan tiba-tiba berhenti. Tubuhnya segera berjongkok dan napasnya ditekan ke volume terendah. Di jalan kecil yang menuju ke sisi lain oasis, beberapa wanita ular dengan tubuh bugar dan wajah dingin berdiri diam. Tatapan tajam mereka terus menyapu hutan di sekitarnya dan mereka memegang senjata mereka erat-erat di tangan mereka. Tampaknya mereka siap untuk membunuh siapa saja yang menyerang. Mungkin karena lingkungan gurun, tapi para wanita kaum ular ini berkulit sangat gelap. Penampilan mereka yang sedikit cantik disertai dengan mata berbentuk belah ketupat yang unik membuat orang-orang merasakan kecanduan yang aneh dan pinggang mereka yang menggoda seperti milik ular air. Di dunia manusia, setiap kali seorang budak wanita ular akan melakukan tarian eksotis, tidak jarang menemukan beberapa pria di sekitarnya yang sedang menonton dan memiliki kekuatan mental yang lemah.
menjadi tegak dan wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Secara alami, Xiaoyan saat ini tidak tertarik untuk mengagumi wanita cantik Snake People yang membuat ketagihan ular seperti pinggang. Ketika dia pertama kali melirik beberapa wanita Snake People ini, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Alasan untuk ini adalah karena persepsi spiritualnya yang luar biasa membuat dia menyadari bahwa di antara beberapa orang ular perempuan ini, sebenarnya ada 4 Dadoshis. Beberapa yang tersisa adalah Doshis yang sangat kuat. Sialan, kenapa mereka berkerumun di sini saat ini? Mengamati wanita ular dengan formasi mereka yang agak kuat, mulut Xiaoyan terasa pahit. Dia dengan lembut tertawa getir saat dia mengalihkan pandangannya. Setelah menekan nafasnya sampai yang terlemah, dia perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya dan dengan tenang dan hati-hati menuju ke tempat suara air berasal. Meminjam langit yang semakin gelap secara bertahap, Xiaoyan untungnya menghindari mata pemindaian kelompok wanita ular ini. Dia mengikuti suara air dan akhirnya mendekati sumber air. Jari Xiaoyan diam-diam membuka penutup daun pohon saat dia melepaskan pandangannya. Danau bersih muncul di hadapannya. Air danau yang bersih menyebabkan Xiaoyan yang kehilangan sumber airnya selama sehari tanpa sadar menelan sedikit ludah yang sudah jarang muncul sejak sehari yang lalu. Guyuran. Sama seperti Xiaoyan yang dipenuhi dengan kegembiraan dan berencana untuk mendapatkan air, suara air yang terbelah menarik pandangannya. Seketika, tubuhnya menegang. Mulutnya terbuka saat dia menatap kosong ke sosok manusia yang muncul di tempat air terbelah. Di dalam danau, punggung seorang wanita dengan sosok panas melesat keluar dari dasar danau. Dengan punggung menghadap Xiaoyan, dia mengguncang rambut panjangnya yang menempel di bahu seputih saljunya. Tetesan air menempel di kulitnya yang tampak begitu rapuh sehingga akan pecah jika ditiup seseorang. Tetesan air mengikuti kontur bahunya dan meluncur melewati pinggang sempitnya yang sangat menggoda dan akhirnya jatuh kembali ke danau, menciptakan riak. Meskipun mereka agak berjauhan, Xiaoyan masih bisa melihat dengan jelas betapa fleksibelnya pinggang yang ketat itu. Sulit membayangkan sudut mengejutkan seperti apa yang bisa dipelintir oleh pinggang sempit yang fleksibel. Tangan sempit wanita itu dengan sembarangan menjambak rambut panjangnya dan secara bertahap berbalik. Saat wanita itu membalikkan tubuhnya yang telanjang dan sempurna langsung terpapar pada penglihatan Xiaoyan. Orang yang masih perawan itu langsung merasakan darahnya mengalir deras. Tubuh sempurna yang tampaknya diukir dari batu giok putih itu seperti mahakarya surga. Dada yang lentur dan menonjol dengan bangga terlihat di udara yang agak basah dan sejuk. Di bawah sinar bulan yang redup, penampilannya sangat cantik dan mempesona. Mata indah berbentuk belah ketupat mengandung jejak kelembapan yang dipenuhi gairah. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.